الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقصدنا وبلغ مقصدنا وبلغ مقصدنا وتقبل صيامنا وقيامنا وتعبدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta syariat Nabi, shaimin, shaimat, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di hari yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari pertengahan masuk sudah 2 hari di 10 hari pertengahan. Muka-muka kita terus diparingi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput maghfirah Allah. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang istighfar, jenis-jenis istighfar. Ini ada istighfar yang diajarkan Nabi. Silakan dibaca, tetapi ini oleh Nabi SAW ini diperintah dibaca pada saat berbuka puasa. Nah, ya boleh dibaca selain itu, boleh, tidak apa-apa. Cuman di dalam hadisnya ini disampaikan yaitu dibaca pada saat berbuka puasa. Kenapa pada saat berbuka puasa? Karena ketika pada saat berbuka puasa, disitulah doa seorang hamba tidak tertolak oleh Allah. Lemilan aku lebon panjenengan kita semua ketika berbuka cek rukafur. Artinya kita batalkan dulu nih caranya berbuka yang benar. Nah, kadang-kadang ya bukan tidak benar, bukan, tapi kurang sepak, kurang tepat. Ya. Kadang yang masyhur, yang banyak dilakukan, adzan Allahu Akbar, langsung berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, itu doa belum masih berbuka. Maksudnya dianjurkan ketika berbuka dulu baru berdoa. Nah, bagaimana caranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Nah, buka kan. Setelah minum, memohon sejenak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa menggunakan Allahumma laka sumtu, tapi ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak diamalkan oleh ulama. Nah, ini istighfar. Nah, ini penting.
Jadi setelah minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum bas. Nah, mereka nikah menang baca tua. Ya Azim, Anta ilahi, Anta ilahi, la ilaha ghairuka, la ilaha ghairuka, la ilaha ghairuka, ighfir dzunubal azim, ighfir dzunubal azim, ighfir dzunubal azim. فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Nah, nikah ibu cah. Artinya ya azim, wahai Allah dat yang maha agung. Ila anta ilahi, engkaulah Tuhanku ya Allah. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Ighfir dzambil azim, sapora aki tu saabtina sebanyak yang banyak yang tak terhitung ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku yang paling banyak illal azim, kecuali engkau yang maha azim, maha agung, maha besar. Nikah tua mantap. Nikah dibaca pada saat berbuka puasa. Gila nikah. Ulama-ulama banyak mengamalkan nikah. Silakan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ditambah nikah. Ya Azim, Anta ilahi, Anta ilahi, la yaghfir, Anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim. Nah, nikah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Esoputaki dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Apa kata Nabi? Orang yang membaca ini pada saat berbuka puasa, maka dia bagaikan orang yang baru keluar dari rahim ibunya. Berarti bersih, soceh dari dosa. Mantap, dahsyat amalan nikah. Dibaca pada saat berbuka puasa. Makanya ibuktona berbuka puasa, cek ruka puru. Mari maca kenika silakan, anyo online. Nah, anyo online, nyoon teka hajat, nyoon apa. Pada saat berbuka, itu waktu yang istimewa. Loh. Jangan sia-siakan kenika. Yang ditunggu-tunggu oleh orang kenika pada saat berbuka. Loh, kenika. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Apalagi lebih-lebih makin nih, 10. Ya, 10 pertengahan nih. Banyak atur ke Allah, kamu langkong ke nikah. Dibaca ke nikah. Nah, dibaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Patepak pamantap ya tengah. Tak bisa misalnya cara apa pamantap. Ya Allah, ajunan si aku. Ajunan si aku. Ajunan si aku. Ajunan pangeran titelem ya Allah. Sebung pangeran si wajib sempo selain ajunan ya Allah. Sobung ya Allah. Selain ajunan tak pantas disembah. Ajunan pantas saya sembah. Dan hanya ajunan yang pantas disembah ya Allah. Sapora aki tu saabtina ya Allah. Sebunya seraja ajunan perak sebisanya pora abtina ya Allah. Lah, tak bisa cara pegelak nang kuicak maturana keng sabut nang dalam denah nang dalam atena. Lah, tak bisa cara apa? Cak matur. Ajunan si aku, ajunan si aku, ajunan si aku. Boleh dibaca separuh dari ada. Ya Azim, Ya Azim. Ajunan dat si maha aku, ajunan dat si maha aku. Ya Allah, ajunan pangeran titelem tu saabtina banyak ya Allah. Sobung sebisanya porah kecuali ajunan ya Allah. Lah, baca Fatihah sekali. Kenika amalan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan dibaca. Kenika diamalkan oleh ulama-ulama, oleh para ulama-ulama salafunas saleh, diamalkan, dibaca. Nah, boleh dibaca pada saat selain berbuka, boleh karena esena kenika adalah istighfar. Nah, itu
itu istighfar si aku, si fokus, cek abek ni kan ngakoe, cek dosa kita kena ighfirid dzambil azim, ighfirid dzambal azim. Nah, jadi dosa kita itu apa namanya banyak, dosa kita itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin sampai di pembahasan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, fi imamin mubin. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatunya ahsaynahu, telah aku simpan, ya. Telah aku simpan secara rapi fi imamin mubin, di dalam kitab induk yang nyata. Nah, artinya apa? Di dalam Al-Quran. Nah, ampun sudah perintah-perintah itu. Jadi bahwa kita ditulis, bahwa kita nikah diperhatikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Nikah semuanya sudah tertata rapi di dalam kitab Al-Quran. Nah, tertata rapi. Dan kemudian ketika kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisan itu tersimpan rapi juga. Apa maknanya? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dijaganya? Yaitu juga dijelaskan oleh Allah fil lauhil mahfuz, yaitu di lauhil mahfuz. Jadi semua keterangan-keterangan kemarin, ya, kalau kita dicatat oleh Allah, ada atharnya, semua itu sudah dicatat oleh Allah. Dan itu sudah dikumpulkan dalam kitab yang jelas. Di lauhil mahfuz. Dan ilana kulubun panjenengan perbanyak berbuat amal-amal saleh. Aku boy amal-amal sepukus. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib, ya. Wadrib dan buatlah. Wadrib dan buatlah lahum, untuk mereka, kepada mereka, mathalan, perumpamaan, contoh. Ashabal qaryah, yaitu perumpamaan contoh dari penduduk suatu negeri. Ashabal qaryah. Nah, ini kan ashabal qaryah. Artinya apa? Nah, di dalam tafsirnya, udhkur lahum ya Muhammad. Berikan penjelasan wahai Muhammad kepada mereka. Ya. Penjelasan kepada mereka, contoh kepada mereka, ya. Biqissati, dengan cerita kisah ashabal qaryah. Siapa yang dimaksud ashabal qaryah? Wahia Antakiyah. Penduduk, namanya penduduk Antakiyah. Penduduk Antakya di jajaran nikah di daerah Romawi. Saya ngomongin nikah masuk Suriah. Masuk Suriah. Ini namanya penduduk Antakya. Nikah masuk pada tataran Yunani. Nah, nikah penduduk Antakya. Nah, di zaman apa? Yaitu di zaman Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, artinya apa? Nah, ini. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Mekah. Nah, nikah caranya Al-Qur'an. Bagaimana caranya memberikan pelajaran peringatan? Dengan kisah. Kisah nikah, kisah, cerita, hikayat, tamthil, perumpamaan yang terjadi pada kota sebelum terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting kadang. Milana kula pun panjenengan jangan sampai melupakan sejarah, cerita masa lalu. Penting. Kita harus tahu nih Kak. Misalnya di Indonesia, bagaimana sejarah kemerdekaan, bagaimana para pejuang-pejuang kita. Kau tuh tahu. Kenapa? Sebagai perumpamaan.
bisa membangkitkan semangat kula panjenengan di dalam berjuang. Nah, membela tanah air. Nah, nikah sama. Ketika Nabi SAW berhadapan dengan kaum Mekah, berhadapan dengan kaum Mekah, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, ajarkan kepada penduduk Mekah itu cerita yang terjadi pada ashabal qaryah, penduduk satu negeri. Penduduk apa? Penduduk Antakya. Ini kan nyaman negeri lagi, Antakya di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang terjadi di situ? Idja'ahal mursalun idza arsalna ilaihim itsnain. Apa? Yaitu pelajaran pada zaman Nabi Isa, yaitu datang kepada mereka utusan. Utusan. Datang kepada mereka yaitu utusan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, nikah. Nah, dua orang utusan ya. Dua orang utusan anika disebutkan id arsalna ilaihim itsnaini. Jadi datang kepada mereka dua utusan. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, nika beda ceritana, nika nyamana beda asbabun nuzulnya biar kita tahu. Nah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh bercerita tentang keberadaan penduduk Antakya kepada masyarakat Mekah. Ada beberapa riwayat, ada beberapa cerita. Nah, misalnya cerita yang pertama, yaitu riwayat yang pertama turunnya ayat ini di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, di zaman Nabi Isa, qala al-mufassirun ba'atha Isa alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Nabi Isa SAW mengutus dua utusan minal hawariyin. Hawariyin nikah adalah orang yang hidup di zaman Nabi Isa dan dia iman kepada Nabi Isa. Yang mana hawariyun, bisa hawariyun, bisa hawariyin. Nah, nikah monce senga mana kanjeng Nabi napa? Sahabat. Nah, sahabat. Cuman di zamannya Nabi Isa bukan sahabat tapi hawariyun atau hawariyin. Jadi orang yang pernah bersama Nabi Isa, odi ecomana Nabi Isa dan percaya iman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, nikah Nabi Isa, nikah salah satu juga nabi dan rasul di dalam Islam yang harus kita yakini dan percayai. Nah, anika ecoman Nabi Isa, nikah ceritanya di dalam ayat nikah mengutus jadi seorang acareta katutieun lambok nang ecoman Antakya, ecoman Nabi Isa. Caritana meureum mah nikah caritana. Caritana suatu ketika Nabi Isa mengirim dua utusan ke penduduk Antakya. Penduduk Antakya itu penduduk yang terkenal menyembah berhala Yunani. Tak kenal ke Islam dan nyembah ke mana namanya ke berhala. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada zat yang maha di atas segala maha, yaitu menyembah Allah bukan menyembah berhala. Nah, ini kata cuada Nabi ngutus utusan. Makanya santre ini penting. Santre khaddam ini penting, utusan. Kasak desak sampai aki loh ini. Jadi seorang utusan harus tegas, harus berani. Tak takoan pun, tak takok ikaroyo, tak takok ikikirinya mana utusan jalan nika, jalan. Namun utusan dua orang utusan nika yang terjadi yang disuruh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bon, singkat cerita, kemudian dua utusan itu menemui salah satu laki-laki. Nah, salah satu laki-laki yang ada yaitu di kota tadi di negeri Antakya. No, di negeri Antakya. Nah, setelah itu dia melihat syekhan, seorang laki-laki tua.
Syekhan. Makanya syekh. Mulai kocak syekh berarti tua. Tua. Nah, kadang beda saya tanya, ke ruang ngode mak kocak syekh. Berarti ilmu nasi tua. Nah, beni orangnya si tua. Kadang beda ki ngode syekh. Hadrata syekh. Nah, ke ruang berarti ilmu nasi tua. Bapan akhlak ke sepo pun. Sepo. Nah, ini suka syekh nih kah? Cukup tak syekh, syekhan berarti orang tua. Orang tua. Nah, dia ketemu dengan seorang laki-laki tua. Nah, kemudian bertanya, bercakap-cakap. Siapa itu adalah Najjar. Habib Najjar. Nah, Habib Najjar. Nah, ini yang terkenal di dalam cerita yang di dalam surat Yasin nikah. Nah, kemudian Syekh itu tanya, faqala asy-syekh lahuma. Bertanya siapa Syekh itu kepada dua orang laki-laki gila. Nah, tanya gila ke Syekh gila. Pas ngocak, siapa engkau wahai dua orang laki-laki? Nah, kemudian dia bertanya, faqala ya, nahnu rasulan Isa salatu wassalam. Nah, saya adalah, kami ini berdua adalah utusan dari Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dia bertanya, ngapain kamu ke sini? Jangan saya lelaki. Nah, utusan, namanya utusan kan bedo parlo. Nah, ampun, ditanya. Kemudian bertanya, nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Aku diutus ke sini untuk menyampaikan kepada engkau agar engkau tidak beribadah kepada, tidak menyembah kepada berhala. Agar engkau menyembah kepada Tuhan kami, Tuhannya Nabi Isa, yaitu zat yang maha rahman, ibadatul rahman, yaitu Allah. Ladikah. Dan nikah terang-terangan dakwahnya nikah cuma Nabi Isa. Jadi cuma Nabi Isa anika bodoh dua orang laki-laki anika nyampiaki utusan ketika pesanan Nabi Isa. Oh, jadi kamu ini utus Nabi? Iya. Kamu diperintah ya agar penduduk sini berhenti menyembah berhala. Ambu cek nyembah ke patung, nyembah ke Allah yang menciptakan semuanya. Pas ngocak le, nampaknya mana le, ngocak ke nikah. Nah, ke nikah ki, nah, ya, namun cet ongkuan, nah, apa tanda-tanda yang bisa meyakinkan saya kalau engkau itu utusan Nabi Isa dan Tuhanmu itu di atas tanya. Nah, apa tanda-tanda? Contohnya apa? Saya bisa meyakinkan engkau bisa berhenti menyembah dan bisa ikut kepada Tuhanmu. Nah, pas ngocak pas. Nah, biar montak percaya, kula panggil kula nikah bisa menyembuhkan segalanya. Apa contoh? Kula berdoa kepada Tuhanku untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Semua sakit bisa epaudi idin ongkuan. Coba pas kemudian Syekh itu mengatakan, oh bisa, Tuhanmu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa. Jangankan menyembuhkan orang sakit, orang mati bisa dihidupkan oleh Tuhanku, yaitu Allah. Jangan sila laki kenika. Cet kotu, makanya kiai-kiai kadang anika mon ngutus ke setong kaum ada wakan mah kejunilanna yang kui. Anapa orang kadang mari percaya. Nah, ini kaki. Makanya sunan-sunan antara tanah coba, mau ilmu kesaktian nasakoni yang kui. Karena ring coba lambok nih kak, mbamba kita lambok kita kenal ke agama nih kata sakti. Anapa? Karena ahli terakat, tak pernah tidung malam, kemudian ahli puasa. Jadi orang lambok nih pun ahli terakat. Sakti pun. Makanya orang-orang wali ini masuk ke negara Indonesia kata najobo yang kui kesaktian karena menghadapi orang sesakti. Nah, kadang penting itu coba bukti ini kan penting. Nah, ampun, ini kan bukti tak percaya jan. Montak kenikan di apa bukti napa? Nah, bisa pangeran naben masehat maberes. Oh, bisa. Yuk
Pas ngocak seseh kele, seorang laki-laki kele. Aku punya anak lagi. Innali ibna maridhan. Aku punya anak sudah sakit lumpuh 60 tahun lamanya. Dan sila laki, Arya berongkung atau pak garing sakit ongkung. Sabitek tahun, pas lumpuh, stroke, benih berak 2 tahun. Sabitek tahun tak bisa jalan. Terus cak si dua lagi, coba bawa aku ke sana. Tore kula teragi ke anak nembian. Ampun, kita lagi. Yang tarik, bon orang kenika gelak, bon orang laki-laki gelak, enyoon naki ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diusap badannya. Yusap badannya, langsung tiba-tiba orang kenika, nak laki-laki kenika, anak nasih, anak na orang setua kenika, sesakit 60 tahun, pas bisa berdiri. Bisa jaga pas, bisa beres dari penyakit. Nah, wow, puru pas parcajo, masyhur mas. Masyhur bahwa ada 2 orang laki utusan Nabi Isa. Ini bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit. Anak saya terbukti 60 tahun. Anika epo beres dengan Tuhan mereka. Oh, mulai on atena on aku li percaya. Dan kadang orang bisa ikiring nggak gini. Pura kiring kiri melalui orang sakit, kadang iba boros semak ke Allah, semak ni orang-orang lamba kayak gini kan, orang-orang kiai-kiai lamba, orang-orang ulama-ulama dulu, wali-wali songo punya orang sakit, kemudian itu akibat ben wali songo ke Gusti Allah iba boros, paceklik itu akibat Gusti Allah subur, mulai yakin bang. Yakin. Tada ojen, lombok, kemudian sarah ojen, bik sunan derajat, enyo naki ke Gusti Allah, setika itu turun ojen, Mas. Oh, mulai apa masuk. Kenapa tumbal-tumbal? Jadi ya tak bisa mengubah aja turun ojen ya, engkau atuh ke Allah, langsung turun. Mak bisa, ampun tertarik orang-orang lambok norok agama Islam. Nah, ini kapan ada kelak? Jadi orang sakit ini kayak beres ben Gusti Allah. Perantara 2 orang laki-laki itu. Nah, nikah caritana ayat nikah mak toron kele nikah ki ayat ke nikah caritana bede ke nikah bede nak utusan Nabi Isa. Kenika carita aki sareng Nabi Muhammad dek penduduk Makkah agar mereka yakin. Oh berarti lambek lah bede carita ngak jeria. Lah nikah kotu ka carita aki ke nikah apa agar orang bisa yakin. Pada ben kula ben panjenengan puasa mangke. Coba berema ayat tu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Loh, sebagaimana diwajibkan untuk kamu yaitu terhadap orang-orang sebelum kamu. Tetilam nika sak belum umat Kanjeng Nabi, umat nabi-nabi lain pun puasa. Berarti sudah ada buktinya kalau puasa itu bisa memberikan orang wusul ilal. Benikun tera abak siapa asa. Orang lembut lah puasa. Cuma sebelum akan jenah. Ampun puasa. Ampun telah teruji nikah puasa. Oleh karena itulah nikah carita aki boleh mas dalam Al-Quran. Percaya. Nikah nyaman cerita lagi. Oleh karena itu ayat kenikah bisa ibaca panjenengan mon andi penyakit anyoon ka Gusti Allah tabarrukan ke kele karena toron nanika caritana ngak kenika fa wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tapi mau keangkui pengobatan, misalnya keangkui penyempan sakit, cukup baca wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Baca. Tapi beda cara tertentu. Nah, montro misalnya lebih lengkap, impian bisa itu kini wasilah melalui surat Yasin nyoon ke Allah baca mulai dari awal sampai akhir nyoon ke Gusti Allah tidak dapat ke wadrib mathalan ashabal qaryah impian baca tahan nafas petong kali janya bonya injak sakit wadrib lahum mathalan ashabal qaryah wadrib lahum mathalan ashabal qaryah baca petong kali kemudian napas itu disake kemudian diusapkan
sakit toot tak usah pagi. Rematik, usah pagi. Gejala stroke, usah pagi. Usah pagi kan ikan. Nah, misalnya sakit rematik, sakit asam urat, to pagi. Korngakan balinjo korangin ya. Mun balinjo 3 kilo timpang ni kaki. Nah, mata manti yasin. Tujuan ka balinjo, alhamdulillah 5 kilo tompes sehari. Boh, yo ada sakit jadi kering paski. Lah mun banyak balinjo bagi boleh ki. Cek TV tak stroke lah. Nah, oleh karena itu, aneka biar aneka bisa tetiki wasilah dari cerita kenika. No, bodoh ki. No, Yasin luar biasa. Namun keangkui kenika deki penyembuhan atau pengobatan impian kenika maca Yasin dari awal bocah tidak dapat ke wadrib mathalan aswadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah bocah petong kale canya be. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah petong kali. Nah, misalnya mun tak yang kui kain tak apa mun aba antibi pas usah pagi bas. Nah, mereka ini kan lanjut lagi bas sampai ke akhir ya Yasin. Nah, Pak istiqomah karena aba ni ketua nah tak pati lomok ke pangeran je. Dekian pas sekalian ya tak manti je Yasin. Kuah tusam ya. Beni Yasin dah saya tak manti empian tak pati manti je. Cak nyala aki Al-Quran lah kadang deki Al-Quran dah pas lopot pas ya tak manti Yasin je kuah baca macam kini kadebuna Allah beni tak manti saya tak manti beni Yasin ba antak pati sip je atu aja banyak keteen mangkana cak buambu iki montro kini kacak rasa kalian Cung si Abdul Qadir atua bu isa bitek kale si aten tak tidung sekali je pak lekor jam engak ke Allah si Abdul Qadir ngobok ketentuan Allah sabitek kali kok apa boleh ba ini sering akan peceka tahu bentempe kimun bede terong po pakal nyimbu asirut boleh pas cengok singa kangkong puko bos kene ada tak lobok tuan dia cekak kangkong benterong nah le si Abdul Qadir saya lobok sabitek kali ki baba endu kali ambulans mampu ya tak manti je ustaz jero gua ustaz tu salah kiai tak pati manti je boleh Yasin ya tak sin gua ampun macam-macam dosa ya mon Yasin nak manti saya tak manti aba tak pati lomok je mangkana baca terus nah mon baca terus insyaallah yakin insyaallah iba beres ben Gusti Allah wow nikah pun banyak jadi napanya mana pun banyak contoh-contoh pun. Nah contoh-contoh gi lek nikah ala muka-muka nikah manfaat parengi barokah ben Allah. Karena kelak nikah ternyata caritana orang lumpuh. Nah, banyak riwayat-riwayat nikah gi. Beda boleh dekik riwayat-riwayat. Banyak cerita nikah gi muka-muka manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا السلام عليك يا رسول واهدنا الحسنى بحرم وآمتنا في طريقتهم ومؤافات من اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله
صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.